saya kebetulan dipercaya untuk menjadi duta besar di Laos. Sebelum itu saya juga direktur di BKPM. Ya, dan pernah juga kita sebagai diplomat yang berkeliling dunia. Belum banyak sih negara yang saya jalani, namun tempat-tempat yang saya sudah jalani itu mungkin tempat yang tidak menarik bagi sebagian orang. Saya penempatan pertama ditaruh di Saudi, ya, di Riyadh, di mana keras, udaranya keras, orangnya keras, budayanya keras, dan pas perang Teluk pada saat itu. Perang Teluk, saya termasuk yang berhasil mengungsikan keluarga KBRI hari terakhir, jam terakhir, 1 jam kemudian begitu pesawat terbang, lapangan terbangnya itu di rudal, persis saat itu. Dan mulailah perang Teluk yang sampai sekarang menghancurkan semua. Kemudian penempatan keduanya saya di Hungary, di mana juga termasuk di situ ada Bosnia, perang juga di sana Bosnia. Disitulah saya melihat bahwa banyaknya sekali korban akibat perang saudara. Makanya saya berharap teman-teman adik-adik lah, saya bilang adik-adik ini semua supaya berpikiran atau mempunyai jiwa yang damai, toleransi, karena perang saudara itu adalah yang paling menyakitkan dan menghancurkan. Ya. Sekarang ini kalau lihat yang perang saudara yang terjadi di Middle East, di Myanmar, ya, itu susah mengobatinya. Ya. Bosnia, kalau nanti adik-adik ada yang pernah atau sudah ada yang pernah ke sana, lihatlah bagaimana korban perang saudara itu sangat brutal. Setelah itu saya ditempatkan lagi di Papua New Guinea, ya, di mana saya berdamai di sana, berdiplomasi dengan saudara-saudara kita dari OPM, ya, yang lari semua ke Papua New Guinea. Dan alhamdulillah saya berhasil meyakinkan mereka bahwa kembalilah ke Indonesia karena mereka itu hanya korban penipuan dari penjajah kita dahulu. Setelah itu saya pernah di Australia, pernah di Cina, dan di mana-mana. Nah, kaitannya dengan yang namanya nah ini saya matiin aja, kalau ini udah jalan saya nggak usah buka ini. Jadi apa yang saya sampaikan, permintaan dari Mas Darwin. Mas Darwin ini pernah ketemu saya tahun 2019 ya Mas ya, di Laos. Saya kebetulan juga duta besar di sana, dan memang saya hobi sekali untuk berkenalan dengan masyarakat, baik masyarakat setempat, regional, internasional maupun lokal, Indonesia sendiri. Kebetulan Mas Darwin itu mempunyai pengalaman pulang dari Eropa lewat Laos. Kalau dia lewat Laos, kalau tidak saya stop, mungkin nanti saya bilang polisinya jangan disuruh keluar. Nah, akhirnya berhasil saya stop, masuk, kita berbicara, dan dari situlah mulai saya tertarik untuk bagaimana kita mengenai mobil ya. Saya sebetulnya hobi saya motor. Saya pernah balap motocross, saya pernah balap jalanan, ya kan, jalanan yang mungkin adik-adik ini, generasi Z ini belum pernah ada yang mengalami. Saya anak Bandung, ya, dimana pada saat itu nggak ada narkoba di sana. Kenakalan itu cuma balap di jalan raya, malam-malam pulang apel, ya. Terus kita taruhan di jalan, buka rem, cabut ke Lembang. Pernah tahu Lembang? Pernah Bandung Lembang tahu kan? Cabut rem, matiin lampu, taruhan. Ayo dari atas turun tanpa rem, ya kan? Taruhan dulu. Berapa? Taruhannya masih 10.000, 15.000. Itu awal saya. Setelah itu saya jadi motocrosser, saya udah balap di mana-mana, dan setelah itu menikah dan mulai mengurangi, dan akhirnya saya masuk ke kelompok Moge, ya. Moge mulai keliling-keliling juga. Baru sekarang ini tertarik dengan, saya adalah salah satu penggemarnya Om Hauke. Saya selalu lihat ini YouTube-nya dan berkesempatan untuk bertemu dengan beliau, dan sekarang beliau menjadi guru saya untuk dengan filosofi beliau dalam hidup yang mungkin nanti adik-adik akan dengarkan sendiri. Apa itu yang namanya saya membuat namanya people to people contact,
pengalaman saya selama menjadi diplomat, yaitu adalah menghubungkan dua negara atau lebih, ya, termasuk Indonesia di luar negeri maupun orang luar negeri ke Indonesia. Itulah yang namanya people to people contact. Ya, next. Nah, ini balik lagi. Pertukaran budaya melalui perjalanan wisata juga salah satu dari yang namanya people to people contact. Lanjut. Nah, ini di dalam teori hubungan internasional adalah mungkin saya kebetulan lulusan hubungan internasional dari Unpad, ya. Itu adalah menargetkan masyarakat sebagai komunitas internasional yang perlu dipengaruhi dengan cara diplomasi cair, alamiah, dan familiar. Dalam hubungan itu kita juga harus melibatkan namanya alam, kemudian keluarga-keluarga yang mudah sekali kita lakukan, karena hubungan manusia dengan manusia itu tidak seperti kita hubungan dagang, beda sekali. Karena dari dagang kita bisa mendapatkan hubungan people to people, ya. Nah, salah satu cara yang saya lakukan untuk melaksanakan yang namanya people to people contact adalah kegiatan-kegiatan yang secara berulang dan dilakukan di mana saja, ya. Saya mempunyai moto, yaitu adalah through motorbike or mobile we can get or we can pass the diplomacy. Ya, apapun secara diplomasi kita dapat lakukan melalui kegiatan motor atau mobil, ya. Kalau ada yang ini adalah soft diplomasi, ya. Kalau ada yang pernah bilang bahwa diplomasi kebudayaan, ada diplomasi mungkin melalui musik. Kalau saya diplomasi melalui motorbike or mobile, ya. Di sini sudah terbukti bahwa saya silakan lanjut. Di sini dia di dalam apa yang saya melakukan namanya Wonderful Indonesia Motorhome Touring, yaitu adalah satu, mensyukuri ragam alam ciptaannya. Itu adalah dalam bagian daripada kegiatan itu. Bertemu masyarakat berbagai latar belakang, melatih dan memanusiakan manusia, menajamkan rasa adil dan beradab. Kalau kita sekarang datang misalnya ke daerah yang masih di bawah kita, misalnya seperti kalau kita ke Myanmar, ke Laos, Papua New Guinea, mereka masih jauh di bawah kita dalam kegiatan hari-harian, ya, sehingga disitulah kita bisa memperkenalkan bagaimana apa yang kita pelajari selama ini, apa yang kita punya di Indonesia, dan bisa kita terapkan pada mereka. Interaksi lintas budaya memperkuat persatuan, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Di dalam touring, ya, kita ini nggak mudah, ya, karena ini harus ada interaksi antara selain kita sendiri dan kita juga harus bisa komunitas. Seperti saat ini apa yang dilakukan oleh Pak Mas Darwin ini adalah yang tadi kita bilang, Mas Darwin mempunyai network yang bagus, ya, dan itu memanfaatkan apa yang Mas Darwin punya dan apa yang kita punya untuk menjadi satu. Disinilah kita bisa bercerita kepada siapapun, adik-adik, kebetulan sini adik-adik mungkin dari berbagai latar belakang, ya, dia bisa nanti adik-adik bisa juga menceritakan kepada networkingnya apa yang didapatkan di sini, yang kemudian nanti bisa diterapkan atau disebarluaskan. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini adik-adik akan lebih terbuka, ya, tidak menganggap bahwa motor touring itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang eksklusif, enggak, ya, karena interaksi yang namanya lintas budaya atau traveling itu tidak perlu dengan mobil-mobil bagus, dengan sepeda pun bisa kita lakukan, ya. Buatlah kelompok, ya kan, jalanlah dengan motor-motor yang murah, berkelilinglah, berinteraksilah lintas budaya. Ada connecting people melalui sebuah motor touring. Nah, ini Pak Hope ini sangat banyak bertemu orang. Kalau Pak Tito tadi mengawali bahwa kita itu bagian dari masyarakat global. Nah, Pak Hope bisa menyampaikan nih dari keliling dunia ketemu Bandul seperti apa, kemudian bagaimana punya 3 rumusan tuh Pak Hope itu. Knowledge, know-how, dan networking. 3 rumusan ini itu sangat menginspirasi saya juga, gitu Pak. Mungkin bisa teman-teman punya Pak. Silakan. Ya.
Terima kasih, selamat siang teman-teman semua ini. Kita bersyukur hari ini saya sudah bisa jalan-jalan lagi, udaranya cerah. Saya baru pulang 2 hari sudah diculik, masih ngantuk-ngantuk, disuruh ngetan katanya. Ya udah, tanya suruh apa, pokoknya melu. Nggak tahunya suruh ketemu kalian. Ya udah, nggak apa-apa, saya senang banget mau share saya. Saya orang Temanggung Mas ini. Ya toh. Jadi wirawiri di sini ya sudah pulang kampung lah. Gitu. Saya ini memang dari kecil sama ayah saya itu selalu dibawa wirawiri karena Temanggung kan kota kecil. Kalau mau tuku buku, beli buku aja mesti ke Magelang, mesti ke Jogja. Beli sepatu sing apik ya lu mau Magelang gitu. Temanggung nggak ada apa-apa gitu. Nah, karena wirawiri karena Temanggung itu kota tembakau. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya teman-teman saya ini tidak koper ngurusin anak-anaknya. Jadi anaknya itu dodugal gitu loh. Nah, saya termasuk salah satu yang memang susah diatur. Saya disekolahkan di asrama Semarang gitu. Jadi kalau secara family saya ini tidak dekat dengan keluarga karena dari kelas 6 SD itu saya SMP 1 saya sudah jauh dari keluarga. Jadi si didik saya ini ya masyarakat. Saya meninggalkan comfort zone. Jadi kita ini punya 2 comfort. Punya situasi 2 comfort. Comfort zone sama yang non comfort. Nah, kalau kita ini terlalu di comfort zone jadi anak papa, anak mama, KPKP wedi takut gitu. Nah, untungnya saya ini tapi dadine ya koyo ngene iki bukan luar biasa tapi biasa di luar juran. Akhirnya berlanjut saya ini kepingin sekolah sing pinter iki koyo apa. Aku kepingin karena sekolah di tempat Temanggung di kota kecil ini ono ning dolan kok gak serius gitu karena terus terang aja pendidikan sekolahnya tidak sesuai dengan yang ada di kota-kota canggih. Akhirnya saya ke Australia. Ayah saya nggak kasih. Saya ngelamar pakai Colombo Plan waktu itu tahun 73. Akhirnya diterima. Akhirnya saya lulus. Saya masuk ke Colombo Plan. Akhirnya saya pulang. Ya, itulah mulai karir kehidupan saya. Jadi di dalam kehidupan itu yang penting itu setelah ini mau apa? Lulus SD mau apa? Oh, sekolah. Lulus SMP mau apa? Lulus university mau apa? Setelah nikah mau apa? Setelah kerja mau apa? Setelah pensiun mau apa? Nah, itu mau apa itu harus dijawab dulu sebelum kita kelakon gitu loh. Apalagi nanti kalau kita sudah bisnis besar, jadi bos, langsung pensiun di rumah itu bisa post syndrome nanti. Biasanya di kantor panggil bos gini-gini, begitu kita kehilangan ini semua kita tidak bisa apa-apa lagi. Nah, akhirnya saya ini jarang di rumah, jalan terus. Setelah saya lulus dari Australia, cita-cita saya muluk-muluk kepengen bikin mobil. Nah, tapi caranya biasa saya jadi tukang las dulu. Saya ngelas di Jelambar. Di Jelambar itu adalah kelurahan terbesar di Indonesia. Baru semrawut, banyak rumah-rumah yang dibangun yang perlu tralis karena banyak malingnya. Jadi saya bikin tralis itu 1 meter persegi masih 4.500 itu. Saya keleleran di pinggir jalan. Ayah teman saya itu, kamu sekolah Australia kok kerja di pinggir jalan kok ini? Aku bilang, oh saya belajar, oh nanti 20 tahun lagi. Tapi karena saya mau balas dendam, bapakku iso, aku ya kudu iso. Itu yang terus saya ada di saya. Akhirnya saya sekarang sudah punya pabrik, saya masih ada PT Dasa Windu Agung, ada websitenya, karyawannya sudah 800. Saya punya robot 2020. Saya membuat komponen mobil hampir semua merek, dari Daihatsu, Toyota, Hyundai, semua yang kelewatan. Karena saya bilang sama marketing saya, tiap mobil lewat tengok mata saya pasti harus ada komponen saya, orang ketang klip cilik gitu. Tapi saya udah nggak megang lagi, anak saya yang megang, dan itu mengkontribusi saya 10 besar di Indonesia. Sing songo wong Jepang kabeh, sing siji wong Jawa. Saya bangga kenapa? Saya mau menunjukkan bahwa kenakalan seseorang itu tidak menjamin terus jadi wong elek, jadi wong kere, wong rusak, wong tidak sukses, itu tidak mungkin. Dan
Dan kesuksesan saya itu bukan saya takar sama uang. Hari ini lebih enak dari kemarin, besok lebih enak dari hari ini, itu aja. Itu adalah kesuksesan seseorang gitu. Akhirnya berlanjut, setelah saya umur 59, anak saya pulang, ya udah, perusahaan saya kasih anak, saya beli mobil VX, saya ke Malaysia. 2014 saya mulai itu. Pertama saya masuk Malaysia dulu, terus langsung ke ASEAN, ke Cina, terus ke Rusia, ke North Cap, Maroko, Georgia, Turki. Akhirnya 2022 saya ke Amerika Selatan, terus sampai ke atas. Nah, itu yang membuat saya, kenapa? Karena saya sudah pensiun gitu loh. Jadi sekarang ini saya jadi tidak kehilangan pamor. Karena dulu kan di kantor kan banyak anak buah. Sekarang saya punya tanggung jawab lebih berat. Karena harus ngurusin mobil, ngurusin surat, ngurusin keamanan, dan saya harus sampai ke tujuan gitu. Jadi saya juga berpesan ke teman-teman, sebetulnya yang tadi Pak Darwin bilang, kita kalau sudah sekolah itu outputnya apa? Outputnya adalah knowledge, yaitu ilmu. Nah, nanti ilmu ini mesti diterapkan di masyarakat. Jangan ilmu itu mekanik, kita kerjanya ning bank karena duitnya gue kerja meneh ning ndi karena oke. Nah, itu jangan. Jadi harus ada itu. Terus ada network. Nah, terus juga ada knowledge, know-how kalau belajar. Nah, tadi saya juga berbincang-bincang. Jadi saya berpesan kalau bisa ojo boleh duit, tapi menghasilkan uang. Jadi anggaplah uang itu seperti suami atau istri, disenengi yang hati pasti lalu mau dite. Tapi kalau itu uang itu hanya sebagai aku main kredit, itu apa ditempuh? Wong bisa ngelukis, bisa nyanyi kok, karena bank mau bayarin mahal 25 juta harus kerja di bank wae. Ya kalau itu masih ada yang membayar lebih tinggi. Jadi saya bilang jangan mencari uang tapi menghasilkan uang. Makanya kalau tanya bule kan dia tidak pernah ngomong I'm looking for money, I'm earning money. Nah, Wak Dewi lah orang siswa Senin ya, aku mesti golek duit siswa. Nah, kan tidak bisa. Nah, golek duit itu ngisor kolong, jadi tukang parkir, bukai portal, musuh-musuh banyu, gawake tas itu golek duit. Kalau kita nyari uang itu hanya sebatas sangat kandas, tidak mungkin forever gitu loh. Tapi kalau earning money, orang kakinya buntung, tangannya buntung aja, kalau kita bisa perform sesuatu, misalnya nyanyi, dapat duit kok. Nah, itu yang sangat disayangkan kalau orang tuh fisiknya komplit, pinter, ada opportunity tapi tidak bisa menghasilkan uang, itu pasti diundang balik, wong wis dikasih kesempatan orang diganggu ya diminta pulang gitu loh. Nah, ini message begini tuh. Nah, kalau mengenai networking, kita jangan pernah bilang serba bisa. Kita kalau di masyarakat harus berlagak pretending aku reso popo. Kalau kita tidak bisa apa-apa, orang keminter ya, istilahnya orang keminter itu pasti dikasih ilmu kayak. Tapi kalau kita keminter, uang nyedak wis rawane. Gitu. Low profile, high profit is ngono wae. Patokane kaya ngono wae. Kalau punya baju mewah, ora usah dienggo sing elek wae ora apa-apa. Kok pasti dikai sesuatu yang lebih bagus lagi. Padahal kita sudah punya, tapi ya nggak apa-apa, terus kasih aja. Tadi saya bilang nak duit 100 tukar puluhan ribu untuk 10 lembar, tetap aja 100. Nah, sampai tak ajari nyetir, sampai ngajari aku jahit, kan aku dua ilmu, sampai dua ilmu juga. Makanya pengalaman ini kalau sama teman di share, pasti kita bisa besar. Dan jangan milih kalau teman, kecuali wong edan karo wong mabuk. Iya, semua mau cacat, mau apa, namanya manusia, kita harus berteman. Jangan milih mambuin atau adus, nah aku api atine tetap teman. Kalau saya prinsipnya gitu. Karena fisiknya itu kan penampilan, kan hati kan tidak kelihatan. Bisa itu hanya kalau kita ketemu lama gitu. Jadi saya kalau di luar negeri, kalau lihat YouTube saya, kalau saya stres seperti Brasil, tak jangan ngomong Jawa wis. Kalau saya nggak bisa ngomong Spanyol, tapi kalau di Amerika saya nggak berani karena saya bisa ngomong Inggris gitu loh.
Kalau saya ngomong Jawa kan marah orangnya. Gitu. Jadi sekalian buat guyon, tapi kita ada ada hubungan batin sama orang-orang itu. Jadi mungkin pesan-pesan saya ini, jadi kita harus berani mandiri. Orang Indonesia itu selalu berdua. Wong truk 1.000 ya wonge 2.000. Ono keneke di luar negeri truk 1.000 ya wonge 1.000. Tadi saya berbincang-bincang di kantor itu. Nah, Indonesia 300 juta, si kerja 100 juta, si 200 piye. Singapura 5 juta, mungkin si kerja 4,5 juta. Nah, makanya kalau kerja berdua itu boros. Ya toh, karena penghasilan saya sama partner saya kan beda. Mungkin aku sing kerja kono sing gawe tas, tapi kan dibagi loro ditetek. Kadang-kadang orang saya gitu, ngebosi, wis melu aku wis kowe pokoke gawe tas, buka ke lawang, tapi dikancani terus. Begitu temennya pergi wis rawani, metu bengi wis rawani. Nah, itu jangan sampai. Kalau bisa kita harus berani. Dan tidak perlu takut. Kalau kita baik, pasti orang ciloko. Dan kalau ciloko pun itu bukan cilaka, tapi memang direm sama yang di atas bilang musuh Jose. Si melaku, numpak motor, kayak sini teh, di jalan. Oh Jos, berarti kalau saya nggak habis, saya pasti jalan mungkin di kono tabrakan. Nah, jadi masalah itu selalu kita semeleh aja, itu adalah solusi. Jadi hidup itu penuh solusi aja, penuh masalah. Anak apa masalah ya serawani gitu. Kalau saya secara pribadi melakukannya hal begitu, saya udah hampir umur 70 tahun loh. Gitu. Kalau dalam orang 70 tahun perwira-wiri di Amerika Tengah dengan adrenalin begitu, ya kadang-kadang mungkin agak tidak masuk akal, tapi tak lakoni saya. Dan ternyata itu memang membuahkan banyak hasil. Nah, saya bawa teman Mas Wahyu ini. Saya kenal beliau ini 10 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun. Karena saya kan suka bengkel di mana tuh saya banyak kenal. Saya masuk di tempat beliau, saya kaget. Karena apa? Bocah nom, tapi kerjanya semua pakai software. Gawe bumper wae nganggo software waktu itu. Nah, saya terus berpikir, kalau Indonesia punya Mas Wahyu ini banyak seperti Mas Wahyu ini, wah industrinya pasti maju. Karena saya sendiri kan saya punya industri, ada beberapa pabrik. Itu aja mau punya know-how aja mesti kita beli dulu dari Jepang. Nah, sedangkan beliau ini bapaknya juga suruh ngotak-atik mobil, tapi beliau sekolah diterapkan di situ. Nah, ini putra dari Bantul, tapi bisa kerjain banyak dan pasiennya, pelangganannya seluruh Indonesia. Dan dia juga ngagenin produk-produk global. Yang mau jual ke dia juga milih-milih. Nah, orang yang tidak bisa jualan, tidak punya sistem, nggak mau dikasih jadi agen. Nah, mungkin nanti Mas Wahyu ini mau cerita karirnya dia seperti apa. Ya, dia itu betul-betul dari akademi dan itu diterapkan di kerjaannya buat menghasilkan uang, bukan untuk cari duit, menghasilkan uang. Nah, Mas Wahyu ini cari duit yo terkenalnya min saka pucuk dalan kono karo dalan kene. Tapi karena dia menghasilkan uang sampai Kalimantan, Sumatera, seluruh Indonesia ke dia. Jadi kalau mau dipikir tetap petik ini nak takoni mahal piro wis gampang gosip. Yang penting puas. Nah, orang puas kan orang tau kenyang wis kono. Kecuali memang wongnya memang pedih. Tapi nak orang anu ya wis Mas Wahyu tanyain piro wis gampang kok gosip nek ora dadi. Nek ora penak rasa bayar. Itu adalah satu strategi marketing sebetulnya. Nah, ini Mas Wahyu mungkin kenalan dulu lagi kan teman-teman ini kan mungkin nanti mentas sekolah kan tanya bar sekolah kira ngapain kan lo. Nah, ini sampean ring sharing ini. Makasih. Langsung ya, ayo. Jadi Mas Wahyu ini sebenarnya kasih ada Mas ya. Iya. Jadi artinya yang saya lakukan itu bagaimana saya mensolusikan orang-orang dengan knowledge yang saya dapat dari kampus, dengan beberapa literatur, apalagi zaman dulu itu udah komunikasi ke Bogor itu kan sangat gampang.
luar negeri itu tidak susah. Jadi itu saya lakukan terus, dan saya berani invest waktu itu harus buat software untuk mensolusikan masalah komunitas overland ini. Itu relatif mahal, jadi satu software itu sekitar 150 juta. Tapi dengan tools itu investasi tools itu ya semuanya bisa terukur, dan masalah-masalah yang harusnya yang mensolusikan orang Australia, orang Taiwan, orang Amerika itu bisa kita solusikan dengan orang kita sendiri, bahkan dari Bantul. Nah, jadi pengalaman overland kemana-mana, saya juga ikut bawa kemana-mana, itu mendatangkan interaksi termasuk dari Indonesia maupun dari luar negeri. Kemarin terakhir saya spesifik di suspension gitu, ada produsen nomor 3 di Australia mengundang saya ke Thailand, karena praktiknya di Thailand. Diundang ke sana hanya sekedar Indonesia itu butuh suspensi yang seperti apa, yang teknologinya harusnya seperti apa yang paling cocok. Terus sampai spesifikasi detail, hanya sekedar itu, sampai sana pulang terus udah kamu yang jualannya di Indonesia. Ada dulu awalnya kita mau jualan produk merek Amerika itu sulit sekali, harus saingan di depan banyak dan lain-lain. Sekarang nggak, dengan adanya komunikasi yang teknik komunikasi yang bilang orang Amerika bisa lihat kita langsung di sosial media, kita juga bisa punya sosial media yang bisa dilihat sama mereka. Mereka yang nawarin, bagaimana kalau kamu urusin di kerjaan di Indonesia gitu. Jadi artinya yang pertama bahwa ayo kita kalau senang sesuatu itu didalami dengan maksimal. Apapun ditempuh gitu, nggak harus yang textbook, tapi semua hal harus dipelajari dengan lebih daripada yang didapatkan di sekolah. Setelah itu dilakukan harus kontinu, harus serius. Dan kalau kita suka dengan hobi itu atau kesukaan itu, pasti kita akan lebih dari orang lain lakukan. Setelah itu mensolusikan banyak orang. Nah, setelah itu zaman sekarang ternyata kegiatan kita yang berusaha itu, yang melihat itu tidak hanya orang lingkungan aja, tetapi semua orang melihat. Dengan adanya YouTube, dengan adanya Instagram, itu semua orang Facebook itu semua orang melihat. Itu yang saya rasakan. Saya sekarang sudah diundang ke Amerika, ada merek part itu sangat besar. Kalau kita mau jualan part itu di Indonesia itu harus membayar 2 miliar lah, kurang 3 rupiah ya. Tapi dia melihat potensi kita, dia melihat knowledge kita, itu mereka menawarkan gratis, udah kamu yang pegang gitu. Jadi yang dulu batasan itu aku lihat nggak mungkin lah, ternyata bukan seperti itu. Kalau kita spesifik dan kita ahli satu bidang, itu justru orang mencari kita gitu. Toko atau pabrik yang atau bengkel yang seperti saya di Jakarta mungkin banyak sekali, tapi customer kita paling banyak di Jakarta gitu. Jadi memang karena teman-teman itu kurang spesifik, kurang detail, kurang solusikan. Nah, jadi teman-teman ini punya basic sekolah yang bagus, maksimalkan, dapati ketenangannya apa, ditawarkan. Kita akan berkorban waktu, berkorban tenaga, senyawanya, tapi itu yang akan membuat kita mencari orang. Itu yang membuat kita longgar gitu. Itu pengalaman saya terkait dengan overland knowledge. Saat itu overland adalah connecting. Jadi dengan kita beroperasi, selalu saya main sama Pak Hoke, ternyata duduk dilihat, saya dapat undangan dari mana-mana. Kita sudah diundang dari Thailand Pak untuk ikut overland sana. Bisa di sana. Karena saya bukan hanya pelaku overland, tapi saya juga pelaku modifikasi mobil overlandnya, dan saya spesifikasi di suspension saya data lagi sampai software suspension itu kita ada semua detail. Nah, input itu dibutuhkan oleh produsen. Jadi apa
lagi apapun yang kalian sukai, jadi maksimal beda dengan yang lain karena sama aja kok. Engineering mereka, engineeringnya Australia kemarin, Omlis si base dari Swedia pun sempat ke Jakarta hanya ingin ketemu kita untuk sharing. Sebenarnya tuning yang benar itu gimana sih? Kok oli saya nggak laku di sini? Nah, itulah teknisnya. Jadi memang sudah harus dijawab karena banyak sekali produsen di luar itu masalah besarnya Indonesia. Sedangkan mereka belum tentu paham bahwa orang Indonesia itu apa, yang sebenarnya apa. Nah, itu di semua hal terjadi dari kalau kita ya jadi orang yang spesial, yang spesial diri untuk mempelajari satu hal yang maksimal. Itulah saya Pak. Karyawannya berapa Pak? Karyawan sekarang 100 lebih. Tuh, kalau 100 suami istri sama anak sudah ngayomin 300. Ya kan? Bantul. Jadi kalian bisa gitu loh. Jadi harus mencontoh yang sudah gitu. Ada kata-kata kanggo ilmu kudu pokoknya. Iya. Kudu iso. Jadi kalau kita mendengarkan tadi dari awal acara 1,5 jam ini, kita masih punya sedikit waktu. Dari awal nonton film, filmnya Om Dodolan gitu. Kemudian kita mendengarkan pemaparan Pak Dubes tentang bagaimana connecting people melalui people kontrak gitu. Kemudian mendengarkan Pak Hodo, tadi beliau seorang pengusaha. Jadi kalian laporannya sendiri atau laporannya beliau pasti luaran ya. Kemudian ini ada Mas Wahyu Laban, bagaimana kita tetap stay di sini, tidak harus ke Jakarta dari Semarang dan Semarang, tapi terkoneksi secara internasional. Sepertinya kita bicara 1,5 jam itu random, tapi itulah sekarang ini semua itu random tapi terhubung. Nah, kalau misalnya masih bingung atau apapun yang mau disampaikan, saya memberi mungkin 2 pertanyaan satu termin ini. Dan pertama silakan siapa yang mau sampaikan pertanyaan atau tanggapan nomor 1, satu lagi 2. Silakan Mas. Ya. Saya kepada siapa? Perkenalkan, nama saya Bintang. Ya, saya dari Komunikasi angkatan 2020. Yang mau saya sebelumnya mungkin berterima kasih dulu kepada Mas Darwin, Pak Tito dan Pak Hokel mau mampir ke WMG karena itu membangun menghidupkan kembali memori. Jadi bulan Juli 2023 sampai bulan September lalu saya KKN di lembaga NTT. Dan film ini benar-benar membangun kembali memori. Yang pertama, tapi pertanyaan saya satu, ketika saya KKN itu ada cara agar kita mudah berkomunikasi dan mudah untuk membangun hubungan dengan masyarakat itu kan ada hal-hal yang di sana katanya adat gitu. Cuma saya belum memahami apakah itu benar-benar adat atau enggak, suguhan-suguhan tertentu gitu. Nah itu kan agak sulit ditolak. Terus kemudian sebagai orang Islam saya sulit menolak gitu. Nah kemudian apakah yang kayak gitu ada cara lain gitu untuk agar kita tetap bisa berkomunikasi dengan mudah, menjadi hubungan dengan mudah tanpa harus mengikuti adat-adat yang kadang itu agak menantang bagi kita gitu. Itu mungkin itu dulu. Oke, langsung saja dulu pertanyaan buat yang nggak lupa. Saya nggak bisa menjawab karena mungkin Pak Tito yang bisa menjawab. Jadi bagaimana ya Pak? Baik, pengalaman saya karena saya di Laos itu negaranya mayoritasnya Buddha, ya. Waktu di Saudi mayoritasnya Muslim. Waktu di Papua New Guinea mayoritasnya adalah Kristen. Waktu di Hungary, Budapest itu mayoritasnya adalah ateis. Jadi banyak sekali yang ini ya. Namun saya sebagai diplomat, kalau saya ngambil contoh saya sendiri. Waktu kita di Laos itu ada yang namanya kita sering diundang untuk masuk kalau mereka ingin selamatan, kalau kayak di kita selamatan. Namanya apa? Lupa. Yang pakai tali-tali gitu.
itu jadi mereka sembahyang dengan cara mereka, terus dia tarik tali, jadi ada ditarik bunga gitu di atasnya, kayak di sini tuh kayak gunung-gunungan gitu, ditaruh di meja, kita keliling. Nah itu semua biasanya duta besar diundang, terus mereka bersembahyang dengan cara Buddha. Kita hanya memegang talinya, kemudian dikasih tali kita tangan. Om Hauke pernah mungkin dikasih tali tangannya ya di waktu di Laos atau di perbatasan. Itu hanya sebagai tanda keselamatan dan doa kepada kita dari mereka supaya kita diberi keselamatan perjalanan. Itu kalau saya tidak pernah menolak, ya, karena saya pikir kalau orang mendoakan kita kan terima kasih aja kita mendoakan. Mengenai makanan pasti tentu seperti di Flores di daerah timur ya. Waktu saya di Papua New Guinea, waktu saya sering di Papua juga, itu baci ya, namanya baci. Itu hampir sama dengan yang itu, karena mereka kayak waktu di mana di Papua New Guinea itu karena mayoritas penduduknya Kristen, maka saya juga harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang seperti okumene, kemudian yang berkaitan dengan upacara-upacara Kristen. Saya mengundang mereka untuk masuk, dan saya memiliki suatu pendapat bahwa toleransi itu harus kita laksanakan. Kita tidak bisa pada saat kita berkunjung mereka terus kita bilang, oh ini babi maaf ya gitu. Kita nggak bisa, maksudnya kalau kita ingin menolak janganlah terlihat ya, atau kita menghindarlah dengan baik-baik, walaupun janganlah juga kita harus karena itu tahu disebutkan itu adalah ada yang non halalnya, ya kita sebaiknya menghindarnya secara baik ya. Dan itu berhasil karena teman-teman anak buah saya, staf-staf saya, dan banyak ini mungkin Mas Darwin juga selama keliling itu kan banyak sekali itu perjalanan di dalam itu negara Islam, non Islam, kemudian yang garis keras Buddhis dan lain sebagainya. Itu ada beberapa hal-hal yang juga harus kita hindari, terutama tadi kalau Om Hauke waktu keliling mungkin ke Indonesia Timur itu banyak sekali. Saya pernah waktu masih SMA, saya naik motor dari Makassar ke mana, ke Rantepao di atas di mana tuh Toraja itu kan. Saya terdampar malam di rumah kampung di situ. Kita anak masih SMA, kita uang nggak ada, kita makan, dikasih makan, kita nggak nanya, so begitu tahu pagi-pagi makan itu babi gitu loh. Tapi karena kita nggak tanya dan dia tidak cerita, ya sudahlah, karena kita kelaparan kan pada saat itu. Jadi ya baru tahu setelah itu. Tapi ya setelah itu tahu, oh enak juga sih sebetulnya gitu ya. Tapi menolaknya gimana Pak? Nah, karena kita begini, pada saat kita kelaparan, saya juga ingin nanya, mungkin di sini banyak ahli-ahli agama ya. Pada saat kita kelaparan di daerah seperti yang dingin di Rantepao, dingin tidak ada makanan, apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri bingung nanyanya ke situ ya kan. Apakah kita harus bertanya ini halal atau tidak, atau kalau tidak halal itu kita tidak boleh makan dan kita akan kelaparan gitu kan? Nah itu mungkin jawabannya lebih kepada yang ahli-ahli. Tapi kalau kita di perjalanan, sebaiknya kita bisa menghindar, ya kita hindari ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya di restoran-restoran kan kelihatan apanya saja. Tapi kalau di Laos itu jelas. Sekarang ini kalau di negara ASEAN, begitu kita masuk restoran kan suka ditanya, Anda Muslim? Maka dia tidak akan menawarkan yang hal-hal yang bertentangan dengan Muslim. Itu kalau di ASEAN, ya dia akan bilang bahwa dia bertanya, Anda Muslim? Ya, ini karena ASEAN ya. Jadi mereka selalu menanya. Atau kalau once kita tanya, ada yang halal atau enggak, dia langsung tahu, oh Anda Muslim. Jadi dia akan tawarkan yang non haram, non haram. Ya itu dia. Jadi mungkin kira-kira gini Mas, kita bisa sembunyi dalam terang atau sembunyi dalam gelap. Kalau sembunyi dalam gelap, itu terang itu menunjukkan identitas. Jadi saya Muslim, seperti itu saya tidak bisa mengikuti dan mohon maaf. Jadi ada negosiasi. Atau sembunyi dalam gelap, sembunyi dalam gelap ya. Kita berdoa mereka supaya bisa masuk lagi. Resiko itu sanu, karena kamu itu. Tapi kalau kita dosa, sembunyilah dan terang. Ketika itu nggak bisa dilakukan, ya kita menolak. Tapi secara baik, aku rasa beliau ini akan bisa
Mungkin jawab seperti itu ya. Terima kasih. Oke, yang kedua, silakan Mas. Iya, di sini aja Pak. Perkenalkan, saya Wulandar Solo, mahasiswa komunikasi angkatan 2021. Sebelumnya terima kasih banyak karena materi kali ini sangat menarik. Mungkin kalau dari masnya yang tadi ya, beliau sudah KKN di tahun lalu, tapi saya nanti akan KKN di bulan Juli, Agustus, September nanti, lebih tepatnya di NTT, mahasiswa komunikasi angkatan 2021. Sebelumnya terima kasih banyak karena materi kali ini sangat menarik. Mungkin kalau dari masnya yang tadi ya, beliau sudah KKN di tahun lalu, tapi saya nanti akan KKN di bulan Juli, Agustus, September nanti, lebih tepatnya di NTT, Manggarai Barat, di Warokan. Dengan tagline yang kami bawa yaitu melangkah ke timur, kami bertujuan pengen teman-teman yang ada di Jakarta, Bandung, dan di Jawa sini pengen mengajak teman-teman di sini untuk beranjak ke timur. Kita menikmati wisata-wisata yang ada di timur. Kita di sana memiliki program yaitu pengembangan wisata premium, karena potensial yang di sana itu cukup banyak untuk kita jadikan wisata premium, dan kami pun sudah bekerja sama dengan DPRD setempat terkait pengembangan wisata ini, dan juga kita pun nantinya akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang ada di sana. Nah, mungkin dari Bapak. Oke, terima kasih. Jadi saya mewakili untuk Indonesia Motorhome itu kan istilahnya umum di ketuanya itu ingin menjadikan tanah dan air Indonesia itu sebagai halaman rumah. Jadi banyak sekali tempat-tempat wisata, kalau kita ngomong wisata gitu, itu tidak ada fasilitas hotel, tidak ada fasilitas jalan yang bagus gitu. Tetapi itu hal yang menarik gitu. Makanya kenapa kita menggunakan motorhome untuk menjangkau itu. Jadi tidak harus berubah apapun seperti yang disampaikan Allah. Kita alamnya ada gitu. Tapi ya harus kita jaga. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu nanti habis acara bisa ngobrol sama Pak Ketua, ya kan? Ini Pak Ketua, bumbu dari ini sumbangnya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ada yang perempuan. Silakan. Ada lagi? Satu lagi. Terakhir satu. Oke. Silakan Mas. Tolong mic-nya Mas. Mic-nya gimana? Oh. Mbaknya dulu. Ya. Ya, itu pasti ya. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad, saya dari KPI 2021. Sebelumnya KPI itu komunikasi kerjaan Islam, buat yang belum tahu. Nah, jadi saya ingin bertanya mengenai tadi sedikit tadi saya banyak melihat dari penyampaian dari Bapak Pratito, betul. Saya sangat tertarik dari rangkaian-rangkaian yang diadakan Pak Tito di luar negeri. Tapi mungkin saya lebih menanyakan terkait seperti yang saya lihat di gambar itu kan pendekatannya untuk kalangan atas ya. Seperti yang saya lihat tadi kayak ada moge, sama mendorong dan lain-lain. Bagaimana pendekatan Bapak kepada masyarakat di luar negeri yang di tingkatnya agak di bawah gitu loh. Karena kan untuk communication kita kan sebagai mahasiswa banyak dengan masyarakat yang menengah ke bawah. Jarang kita paling yang bisa untuk menengah ke atas itu hanya orang-orang yang pemegang kekuasaan seperti itu. Makanya saya lihat tadi pendekatan Bapak kan lebih banyak kepada orang-orang penting atau yang menengah ke atas gitu. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana people to people contact diplomasi itu terhadap masyarakat yang mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir tadi siapa Mas? Temannya ini itu bisa di sini aman main.
kebetulan saya dosen di sini, saya pengikut YouTube-nya Om Hafid. Mobilnya masih di sana ya? Yang Land Cruiser ya? Masih di sana, oh iya. Oh iya, lambat keren, saya juga sering lihat gitu. Saya termasuk yang sering melihat juga dan mahal ya. Oke, menarik. Saya sebetulnya mau bertanya, salah satunya mau gabung Camper Van Indonesia. Tapi saya itu tidak pernah bisa gitu karena waktu kalau mau bergabung syaratnya harus ikut kegiatan bareng dulu gitu ya. Ternyata waktunya nggak bisa. Saya kebetulan saya sudah sampai Sabang naik mobil juga sekeluarga rumah solo ride gitu. Kemarin ke Nusa Tenggara Timur juga solo ride juga gitu. Kurang kerjaan memang, tapi sekitar 21 hari setiap trip gitu. Menarik, saya sangat mencintai channelnya juga, bisa jalan-jalan gitu melihat gitu. Dan buat yang nanti mahasiswa nggak mahal Pak, ada yang naik Honda Astrea Prima pun ada gitu ya. Iya, matur nuwun sharingnya. Saya punya rencana ke ASEAN nih, jalan-jalan naik mobil. Kebetulan mobil saya Hilux double cab, sedikit modifikasi hanya karena untuk perjalanan sederhana. Saya kalau mau melewati Indonesia ke Malaysia, Thailand dan yang dekat-dekat itu syaratnya apa saja ya? Yang simple apa yang harus saya siapkan? Dokumentasi misalnya kalau paspor jelas ya, tapi dokumentasi terkait dengan kendaraan dan izin yang lain. Dan saya harus lewat perbatasan yang karena ada beberapa perbatasan yang di Malaysia ada beberapa gitu. Itu siapa tahu kesampaian bisa jalan ke ASEAN dulu dan nanti bisa lanjut ke Eropa. Terima kasih. Kita coba pertanyaan dulu ya Pak ya. Baru pertanyaan pertama. Saya langsung ke Pak Ustadz dulu. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana Mas? Ya. Bagaimana menembus untuk perjalanan Asia itu dan bagaimana bisa punya waktu yang cukup luang untuk jihad gitu ya. Nah kalau beliau ini ambasador Indonesia untuk Laos, beliau ini ambasador jihad. Jadi pas ditanyakan. Baik, jadi gini Pak, saya mau tanya dulu itu mobilnya otomatis atau manual tuh ya? Manual ya, itu sudah layak boleh lah. Mau beli RC dan 4%. Enggak, itu sudah Toyota itu bagus Pak. Saya nggak promosi karena di ASEAN di seluruh dunia itu ada yang namanya Toyota Center. Kalau di sini kayak Auto 2000, tapi di sana namanya Toyota Center. Ya. Jadi, tapi Bapak kan sekarang kalau jalan sendiri kan sudah tidak masalah kan? Karena misalnya, karena gini Pak, ada orang overland tapi dia hanus mobil nggak ngerti. Saya nggak tahu mobil. Tapi Dianus tahu dong ini panas karena apa? Dianus bukan dandani loh. Kalau Dianus bisa. Nah, kalau Dianus bisa tidak masalah, karena itu nanti akan ngarahkan ke Toyota Centernya. Tolong dicek cooling sistemnya. Kalau nggak tahu di break nanti bilnya keluar banyak. Ya itu satu set sudah boleh. Nah, di tiap-tiap negara itu tuh yang pertama ditanyakan bukan mana SIM-nya, mana STNK-nya, ditanya asuransi. Karena kalau mobil asing masuk di satu negara, kalau nggak pakai asuransi itu langsung ditahan polisi. Dengan pertimbangan kalau asuransi itu asuransi third party. Jadi kalau nabrak, itu yang ditabrak itu pasti diganti, bukan Bapak yang ganti. Kalau Bapak kan orang kan pasti berpikir ini apa wong iki bisa ganti kan ongkosnya di luar negeri nggak seperti di Indonesia kan. Nah itu harus di-apply dulu online. Nah, kedua, mobil itu harus atas nama Bapak sendiri karena Bapak harus minta yang namanya carnet de base. Carnet de base itu yang mengeluarkan IMI. Berarti harus saya tidak atas nama saya. Iya, kalau enggak nanti ribet di border, terus dipakai surat kuasa segala. Jadi, nah untuk apply carnet de base ini nanti Bapak harus retention fee, Bapak harus setor ke IMI, tapi uangnya nggak hilang. Kalau itu kira-kira harga berapa? 200 juta, 350 atau berapa? Nggak kira-kira kalau dia nggak karena seperti Land Cruiser saya masukkan di fakturnya 125 juta pembelian, bukan harga itu harga perolehan Pak, bukan harga sekarang di pasaran loh. Harga perolehan itu fakturnya berapa?
berapa? Kalau belinya karena Enggak, itu kan mobil ada fakturnya toh. Harusnya ada di Toyota. Minta duplikatnya. Nah, nanti dikira-kira aja misalnya itu 25% Bapak harus store ke IMI berupa cek tapi nggak dicairkan. 20% dari harga baru. Iya, jadi pada waktu itu harga mobilnya 200 juta, ya 50 juta bikin cek titip. Karena kalau mobilnya tidak pulang ini hilang gitu uangnya. Ya, nah terus SIM internasional itu iya bisa enggak? Karena apa? SIM Indonesia itu kalau dilihat atasnya ada tulisan driving license, Pak. SIM C juga boleh Pak. SIM C juga ada apa-apa, orang nggak tahu ABC gitu. Ya, nah itu syarat utamanya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita nih orang Indonesia mau keliling dunia, pintu gerbang daripada keluar itu adalah Tanjung Priok. Itu kirim ke pertama orang ada mau ngirim ke Pontianak dulu, masuk ETK, masuk Kucing, baru kirim ribet. Nah, kita dari Priok itu langsung masuk ke Malaysia, ke Port Klang. Karena dari Malaysia itu sudah sampai Rusia, sampai Azerbaijan, sampai Iran nyambung daratan kabeh, tidak ada laut lagi. Jadi pokoknya nah ini Mas Darwin dulu beda lagi, dia nyebrangnya lewat lewat Sumatera, Malaka. Wah, kangen ribet. Iya, karena dari Sumatera ke Malaka itu naik ferry, belum tentu ferrynya ada tiap hari. Ya, nanti dari Malaka ribet. Nah, kalau Port Klang itu sudah jelas. Waktu zaman saya itu satu kontainer isi 2 mobil 30 juta, 4 hari sampai. Terus kita naik pesawat nyusul. Itu sudah paling gampang. Nah, dari situ Bapak Asianya mau kemana dulu? Kalau dari Malaysia itu ada mau ke Thailand tuh lewat 2, ada Bukit Kayu Hitam sama ada satu border lagi itu. Kalau misalnya saya Kalimantan 360 dulu lah gitu. Kalau Kalimantan kan pulaunya terlepas, nanti Bapak pasti dari Kucing mau ke Malaysia itu memang dalam negeri, tapi kan ferrynya nggak beda. Kalau dari Priok itu langsung gitu. Kalau saya misalnya mau keliling Kalimantan dulu, misalnya tahun ini keliling dulu ke Kalimantan, Brunei, terus balik lagi Kalimantan gitu. Nah, ya nanti ikut saya kita Oktober. Loh, Oktober kita ada planning. Kita ke IKN. Kita ke IKN Oktober ulang tahun IMC ketiga, Jakarta, Pontianak Kucing Brunei, pulang lewat Samarinda, Balikpapan, IKN pulang, muter 5.000 kilo Pak. Udah minta cuti dari sekarang, Pak. Udah minta cuti dari sekarang. Oktober. Ya, itu sudah 3 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Nah, itu kalau itu gampang Pak, itu kita mau Oktober kita berangkat di situ Pak. Nah, tapi tadi saya kalau Bapak bilang ASEAN, pasti itu kalau sudah Thailand itu ada 3 pilihan, mau ke atas Laos, ke kiri Myanmar, ke kanan Kamboja. Nah, itu sama prosedurnya. Jadi tip-tipnya gini Pak, begitu kita keluar border, itu kan keluar border terus land tidak bertuan, baru masuk lagi ke border satunya. Nah, karena di daerah Thailand itu tuh rawan Pak, jadi nanti pada waktu Bapak itu parkir mobil mau minta untuk keluar, itu kan mobil diparkir, itu mesti ada satu orang yang nungguin mobilnya Pak, karena di situ itu banyak kejadian yang dikasih drag itu dikasih magnet taruh di bawahnya chassis Pak. Jadi nanti Bapak keluar nyebrang dicegat baru diambil. Nah, tapi kalau ketemunya nanti pas di Kasduana di kolong ada, dia kan nggak mau tahu tuh orang nempelkan. Karena di situ tuh banyak ini orang-orang ketangkep bawa durian tapi dalamnya drag, karena anjingnya kan nggak bisa bau. Banyak itu di smuggling itu banyak sekali di situ. Nah, itu mesti hati-hati di situ. Nah, udah pokoknya ngecap. Jadi ada 2, orangnya dulu baru ke custom, dibagi kantornya 2. Nah, custom itu di karne itu 1 lembar itu isinya 3, 1 file, 1 ekspor, 1 import. Kalau dari Pontianak ke Malaysia sama. Kalau Bapak nggak pakai karne, hanya pakai joki, nggak bisa masuk jauh-jauh. Anak-anak Indonesia nggak mau ngurus karne karena nggak mau kasih jaminan, pakai joki. Tapi nggak bisa mentok sampai sana, kecuali Bapak punya surat, ada misi khusus. Tapi ribet banget.
Jadi kalau memang mau lancar ya naruh duit di IMI pakai karne. Nah, yang itu Pak, teknisnya kan nanti banyak banget nanti Ya. prosedurnya. Nah, Ya. pertanyaan yang kedua Pak, caranya gelem waktu Bi? Nah sekarang kan gini Pak, itu kan pergi ini Bapak mau endurance atau mau overland Pak. Kalau endurance tinggal gampang, berapa kilometer bagi berapa hari teko, tapi tidak bisa lihat apa-apa. Oh endurance itu bilangin saya Surabaya ya sudah Madiun mana-mana. Tapi kalau di Madiun mau makan pecel, Ponorogo mau makan sate, mau anak kuliner, nah itu susah waktunya. Karena overlander itu tidak pakai plan. Kalau turis pakai plan. Bapak mau jadi turis atau mau jadi overland? Nah itu mesti diputuskan dulu. Karena kalau semuanya ada siap tapi ibu ora siap, ibu overheat repot. Nah mesin overheat kayak banyu iso. Ya kalau mau bawa keluarga kalau sudah lebih dari 3 minggu, 4 minggu bagaimana? Iya kan? Kecuali makanya saya sendirian Pak. Ya saya sendirian karena saya melu aku udah kuat karena kan berbulan-bulan ini aja kemarin 100 hari saya. Kami yang kaum miskin kota gitu. Ini nggak ada miskin loh di sini. Kita tuh nggak ada yang miskin. Kita tuh sama semuanya. Masalahnya temennya yang miskin. Masalahnya ini kan hanya masalah kesempatan dan apa ya namanya waktu ya kan, karena mahasiswa masih belum bisa apa-apa kan. Nanti udah nikah dapat milioner kan, wah lain kan, amin kan, udah lain. Tapi begini masalahnya, sekarang begini. Kenapa kita bicara masalah berhubungan antara motor, grup mobil motor itu? Memang rata-rata mereka punya kendaraan. Tapi bukan semuanya itu adalah the haves. Ya, enggak mereka. Mereka adalah orang-orang petualang, ya. Kayak mungkin Mas Darwin ini keliling ke Jerman sekarang kan dapat sponsor. Dapat ya Mas ya? Enggak dapat. Coba, enggak dapat aja bisa keliling. Nah, pasrah aja, ya kan? Jadi teman itu banyak. Jadi bagaimana untuk kita bisa mencapai dari bawah? Salah satu target kita itu adalah begini, melalui motorhome, melalui motor, melalui traveling, kita mendekatkan yang namanya soft diplomacy. Soft diplomacy itu bukan hanya orang-orang atas, tapi kita menggunakan orang atas itu untuk sampai ke bawah. Contoh tadi saya bilang, ya kan? Saya punya grup motor namanya Mad Dog. Medical Doctor, bukan Mad Dog anjing ya, tapi Mad Dog Medical Doctor. Bukan punya saya ikutlah, dan teman-teman saya ada di Bandung, itu teman saya ketuanya. Mereka selalu bersosialisasi, ya. Mereka mengadakan, kalau mereka touring ke daerah-daerah, pasti bawa obat, bawa suntikan, bawa segala macam. Untuk targetnya itu adalah masyarakat yang dilalui. Memang mereka dokter-dokter yang spesialis, yang kaya-kaya memang. Tapi karena mereka ingin membaktikan dirinya untuk masyarakat, maka melalui touring itulah mereka mengadakan bakti sosial. Bisa dapatkan itunya kan. Jadi bukan berarti bahwa orang yang kayak mobil besar, mobil mewah kayak gitu. Saya lihat nggak ada yang mewah kok untuk touring kayak sekarang ini. Cari yang mewah nggak ada. Semua mobil tua semua, cuma dimodifikasi. Nah perlunya ada Mas Wahyu dimodif gitu, ya kan? Kayak Mbak siapa? Mbak Lala kan gitu. Kan biasa-biasa aja, tapi dimodif nanti pakai lipstiknya apa. Ini kan sebetulnya kan udah cantik dari awal, ditambah cantik lagi sebetulnya gitu loh. Ya kan? So, ini kita kalau saya lihat dari mobil-mobil ini ya mobil tua semua kok. Ini Alphardnya Om Anton aja tahun 2000 berapa Om? 2004. Yang kalau lihat harganya udah nggak ada harganya gitu, tapi tampangnya Alphard gitu. Ya kan? Model Alphard kok dilihat parkir bisa di pinggir hotel, padahal harganya jauh di atas Kijang. Kijang mau parkir di lobi nggak dikasih. Nah, Kijang baru nih, Kijang parkir di lobi, harga 500 juta, diusir. Coba nanti pakai Alphard yang tahun 2000 harganya berapa sekarang? Paling 70 juta. 70 juta dikasih tuh parkir karena tampangnya aja, menang nampang. Ya, jadi itu teorinya begitu. So, penampilan jangan kita lihat apa namanya, don't judge books by its cover.
Tapi di dalamnya siapa yang driving? Om Hauke driving, keliling, ya kan? Tapi di dalamnya itu lebih kita niat-niat kita banyak bakti sosialnya. Jadi situ loh Pak. Jadi apa yang ada di pikiran bahwa ini golongan atas, justru kita bilang golongan atas ini yang kita pakai untuk sama-sama masuk untuk menembus yang bawah, karena kita merasa bahwa mereka itu karena satu sendiri mungkin nggak mungkin, tetapi begitu kita bersama kita mungkin sampai ke dalam bawah itu. Makanya kita harus cari orang-orang yang bisa begitu. Makasih. Jadi kita ini sebetulnya kalau habis kuliah mau kerja itu kita memarketingkan diri kita dulu sebelum memarketingkan produk-produk lain. Nah kayak Raffi Ahmad tuh kalau buka warung apa aja pasti payung, karena dia sudah termarketing kan, dia punya atau tapi nah, orang nggak kenal kita siapa, kapan ngapain, atau apa aja murah, diskon aja nggak ada yang tuku gitu loh. Jadi kalian di dalam kehidupan ini harus memberikan sesuatu kontribusi bahwa kita harus, ya ini medsos ini kesempatan. Jadi kalau di medsos itu mungkin banyak yang misalnya ojo mik cingkrak-cingkrak tok nyanyi aja, mungkin harus ada satu motivasi yang apa sehingga orang itu ketagihan deloi, ketagihan dan akhirnya ketemu ning jalan, weh mas kini ya, itu sudah merupakan marketing kan. Dari situ baru kita nih istilahnya kalau saya punya uang 100.000, lawan saya punya 1 juta, tapi saya nyapa dulu, mas apa kabar, saya menang kok, saya menang dia kalah. Biarpun yang di kantong saya cuma 100.000 atau 10.000. Jadi manusia sing istilahnya wong nom jaim mau jaga image kalau itu harus dihilangkan gitu loh. Sedikit saja, manfaatin generasi Z ini ya, manfaatin sosial media kita sebagai portofolio kita. Itu yang saya rasakan banget. Saya nggak sadar bahwa saya selalu upload di media sosial pribadi saya terkait apa yang saya lakukan dengan tekun. Ternyata saya dikontak orang yang saya tidak sadari itu orang yang saya butuhkan sebenarnya. Bukan saya yang kontak beliau, tapi beliau yang mencari saya. Jadi jangan digunakan sia-sia, karena portofolio itu tidak bisa dibangun dengan singkat, harus dengan proses yang panjang. Jadi manfaat sekali mungkin itu akan suatu saat sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih.